Warga panik saat kebakaran melanda pusat pertokoan mebel di Jalan Dematende, Kelurahan Watang, Kecamatan Polewali Mandar. Asap yang semakin pekat meresahkan warga sekitar khawatir kebakaran meluas. Sejumlah pedagang di sekitar lokasi sempat menyelamatkan barang dagangannya. Sementara beberapa orang dengan alat seadanya berupaya memadamkan api yang terus membesar di dalam toko. Api menghanguskan barang yang mudah terbakar seperti kasur dan mebel dari kayu. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dibantu warga untuk memadamkan api. Sekitar 2 jam api cepat membesar meludeskan seluruh isi 3 ruko 2 lantai ini. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melanda pusat pertokoan penjualan mebel di kota Polewali Mandar. Dia berbentuk rumah tapi toko belum kita ketahui sementara dalam penyelidikan dulu. Upaya pemadam itu sementara memadamkan api bersama masyarakat yang ada di sini dan petugas. Dampak kebakaran, arus lalu lintas menuju lokasi pasar baru dan pertokoan ditutup dan dialihkan ke ruas jalan lain. Lima truk proyek pembuatan talut tebing di Sungai Senowo, Magelang, Jawa Tengah terjebak material banjir lahar dingin. Hampir setengah badan truk tertutup pasir yang terbawa saat hujan deras melanda kawasan puncak Gunung Merapi. Menurut warga desa Kerinjing, Kecamatan Dukun, hujan deras pada kemarin sore terjadi dalam durasi yang panjang. Selain 5 truk, 1 unit sepeda motor ikut diterjang banjir lahar dingin. Bangunan tidak ada yang rusak, tapi untuk plan, untuk tempat generator itu kena. Sehingga untuk saat ini belum diperbaiki. Untuk armada ada yang kejebak, tapi tidak ada yang ikut arus, tidak ada. Cuma ban karena itu pakai muatan, sehingga cuma karena tergerus oleh air. Petugas terkait mengimbau masyarakat agar waspada dan mengikuti informasi dan perkembangan terkini terkait perakiraan cuaca di sekitar Gunung Merapi. Seorang wanita di Lebong, Bengkulu mengalami nasib tragis, pemirsa. Ia menderita 50 luka jahitan di kepala akibat dianiaya suaminya dengan senjata tajam. Cekcok antara suami istri diduga menjadi pemicu kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Lalu apa yang mendorong keduanya bertengkar hebat hingga berujung penganiayaan? Pemirsa, selain kasus KDRT dengan korban seorang istri selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlis Tahadi. Kita awali informasi dari kesal karena istri tidak mau disuruh membuka warung. Seorang suami di Kabupaten Lebong, Bengkulu menganiaya kepala istrinya dengan senjata tajam. Korban dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan 50 jahitan. Sering terlibat adu mulut dengan istrinya, menyisakan rasa dendam di hati pria berinisial EG, warga Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dirinya semakin sakit hati saat istrinya marah ketika diminta membuka warung. Akibat emosi yang memuncak, pelaku menganiaya kepala istrinya dengan senjata tajam. Korban mengalami pendarahan hebat dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Korban pun harus mendapatkan 50 jahitan di kepalanya. Usai keluarga korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, pelaku ditangkap di kediamannya. Motif si suami ini merasa kesal karena istri disuruh membuka warung, namun menolak dan ngomel bahwa yang menghabiskan isi warung adalah
si suami. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 5 Jungto pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Seorang suami di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara tega menyiram istrinya dengan air panas mendidih. Sang suami marah kedapatan selingkuh setelah percakapan mesranya dengan wanita lain di ponsel ditemukan istrinya. Fitri Hilipito, ibu rumah tangga ini masih menahan sakit di sejumlah bagian tubuhnya yang melepuh terkena air panas. Ironisnya, air panas tersebut disiram oleh suaminya saat Fitri mengetahui perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Warga Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara ini bahkan harus dirujuk ke rumah sakit di kota Manado karena luka bakar yang dialaminya cukup serius. Dirinya berharap sang suami yang tega mengkhianati cintanya bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau memangnya betul nggak ada untuk perempuan, cuma telepon. Kita baca cerita untuk perempuan. Cuma telepon. Nah, ikan mau telepon bagaimana? Yang tidak ada kain untuk perempuan penomor dia bilang begitu. Ya mungkin yang tidak ada kalau aku janji dengan ke hotel. Kita bilang, yang tidak ada. Dia bilang cuma tamang kata yang kasih aku jadi. Tamang kata yang ada cerita dengan ada kasih cerita dengan kita. Untuk iya jadang. Terserah aja pana. Kalau begitu ngana kita tunjuk pada dia. Kalau begitu ngana satu orang imam, tapi imam suka selingkuh. Kage kita memang sofi rasa tetap hati. Aduh mau malayang nih air panas pak kita. Tapi betul kita pelari sadiki bajalang ba hindar kage dia langsung. Tamu siram di air panas kage langsung siram di belakang. Sementara itu sang suami Armin Dakotalot kini sudah diamankan dan dimintai keterangannya di Polsek Nuangan, Bolaang, Mongondo Timur. Polisi juga menyita barang bukti satu gayung yang digunakan Armin saat menyiram air panas ke tubuh istrinya. Armin mengaku kejadian itu tidak sengaja, namun dirinya tidak membantah ada cekcok rumah tangga antara dirinya dengan sang istri. Sekitar 1 bulan cekcok lagi. Bahkan 2 bulan lalu dia sempat gugat pengadilan, Pak. Dia datang pengadilan mau gugat cerai. Saya bilang silakan. Pas di pengadilan hari Jumat saya sementara melaksanakan tugas di desa karena ada tanggung jawab. Dia telepon, saya ada di pengadilan ini. Saya bilang, untuk apa di pengadilan? Mau gugat cerai sama kamu. Dari hasil pemeriksaan aparat Polsek Nuangan, peristiwa ini bermula ketika korban Fitri Hilipito menemukan adanya foto dan percakapan mesra antara suaminya dengan wanita lain di ponsel. Korban kemudian mendatangi suaminya yang sedang mengambil air panas di dapur. Keduanya lalu terlibat cekcok karena korban menuduh suaminya telah berselingkuh. Kesal terus dituduh, pelaku yang memegang gayung berisi air panas lalu menyiramkannya hingga mengenai wajah dan sebagian tubuh korban. Kalau nanti hasil penyelidikannya, interogasinya nanti mengarah ke dia, kita langsung adakan gelar, toh. Gelar perkara kita tetapkan tersangka, no. So ada periksa saksi bang atau barang bukti? Sementara barang bukti ada gayung dengan baju ibu, ada simbang tuh di barang bukti di ruangan, gayung yang dia pakai untuk isi dulu. Jika terbukti bersalah, Armin Dakotalot akan dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, baru 4 minggu berumah tangga dianiaya dengan brutal oleh suaminya. Korban harus menderita luka sayat dengan 29 jahitan di wajahnya. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal.
Ini tuh saya kan ada ngekos. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Terlibat kasus pembunuhan wanita muda, seorang pelajar SMK ditangkap aparat kepolisian daerah istimewa Yogyakarta. Korban sempat diruda paksa lalu dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Kemudian jasadnya dibuang ke semak-semak. WF 16 tahun pelajar sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Sleman ditangkap tim gabungan Polsek Ngemplak, Polres Sleman, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Remaja asal Agats, Papua ini diringkus lantaran menjadi pelaku pembunuhan terhadap ER 20 tahun, wanita muda asal Seyegan, Sleman. Peristiwa pembunuhan terjadi pada pertengahan November lalu di kawasan Jalan Kaliurang kilometer 15, Desa Umbul Martani, Kabupaten Sleman. Berdasarkan pengakuannya, pelaku awalnya hanya ingin merampok harta korban yang saat itu sedang pulang berjalan kaki sendirian pada dini hari. Namun saat mengetahui calon korban yang merupakan seorang wanita muda, timbul hasrat pelaku untuk memperkosanya. Saat situasi jalanan sepi, pelaku kemudian mendekat dan menyeret korban ke semak-semak dan memperkosanya. Gagal melawan saat diperkosa, korban dianiaya pelaku dengan senjata tajam hingga tewas. Polisi menyita sejumlah barang bukti palu, obeng, topi, dan beberapa pakaian korban dan pelaku. Sementara barang bukti gunting yang digunakan untuk menganiaya korban masih dalam pencarian petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Awalnya dia itu mau merampok, minta uang, malakin lah. Gitu. Ternyata kemudian dia tahu korbannya perempuan, berubah pikiran dari malakin menjadi pikiran kakak. Terus dibawa ke semak-semak itu? Iya, diseret, dibawa ke semak-semak secara? Dugaan kita sih diseret. Sebelumnya warga desa Umbul Martani, Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita di semak-semak pinggir Jalan Kaliurang kilometer 15. Saat ditemukan, kondisi jasad wanita berusia 20 tahun itu mengenakan kaos hitam dan terdapat luka di kepala dan 3 luka tusuk di dada kanan. Terdesak uang cicilan sepeda motor, seorang pria di Labuan Batu, Sumatera Utara membunuh tetangganya. Sebelumnya pemirsa, pelaku juga memperkosa dan merampas uang serta perhiasan korban. Pria 36 tahun warga Bilah Hilir, Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap setelah melakukan tindakan keji kepada tetangganya. AN merupakan buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit yang terlilit utang cicilan sepeda motor. Pelaku pun berniat merampok tetangganya yang berwirausaha dengan membuka warung kopi agar bisa melunasi utangnya. Perampokan dilakukan pelaku saat suami korban mengantar anaknya ke sekolah. Dengan ancaman kapak, pelaku meminta uang dan perhiasan korban. Tidak cukup merampok, pelaku kemudian memperkosa korban dan menganiaya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Melihat korbannya tidak berdaya, pelaku kabur dengan harta rampasannya. Jasad korban pertama kali ditemukan anak perempuannya sepulang sekolah. Dari hasil penyelidikan terungkap, jika pelaku merencanakan aksi perampokan 4 hari sebelumnya. Selain kapak yang digunakan pelaku untuk membunuh, polisi juga menyita 2 gelang emas milik korban serta sejumlah uang. Pelaku meminta kepada korban sejumlah uang, namun tidak dipenuhi oleh korban, dan korban juga menyerahkan beberapa emas yang diserahkan kepada pelaku juga masih dianggap kurang, dan pelaku melakukan pembacokan terhadap leher korban itu sebanyak 4 kali.
Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan oleh orang dekat korban juga menimpa gadis cantik di Samarinda, Kalimantan Timur, pemirsa. Pelaku membunuh korban demi menguasai harta benda korban. Korban ditemukan tinggal tulang belulang setelah 16 hari hilang. Tim Inafis Polresta Samarinda, Kalimantan Timur memasang garis polisi di mobil dan di rumah Juana alias Julia, gadis cantik korban pembunuhan di perumahan kehutanan Samarinda. Di lokasi ini tim Inafis mencari sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pembunuhan. Salah satunya, seutas tali yang rencananya akan dicocokkan dengan tali yang ditemukan di lokasi pembunuhan. Selain mengamankan barang bukti, polisi masih mendalami motif pelaku. Ia tak lain rekan kerja sekaligus teman dekat korban. Pada waktu itu korban ini bersama-sama dengan pelaku ini hendak mendatangi nasabah, namun tidak ada nasabah sehingga terjadi di dalam mobil ini sempat digoda juga sama pelaku, namun karena korban tidak mau sehingga dihabisi. Dan juga barang-barang korban seperti perhiasan, juga handphone itu diambil semua oleh. Sebelumnya Juana, gadis cantik yang dilaporkan hilang selama 16 hari, ditemukan telah jadi tengkorak di Jalan Poros Samarinda, Kutai Kartanegara. Keluarga sempat melaporkan korban hilang ke polisi dan mempostingnya di media sosial. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani untuk memastikan penyebab kematian korban. Membawa senjata api saat beraksi, seorang pemuda dihakimi massa usai kepergok bobol rumah kosong. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.